Begitu angkes itu dekat, lalu dia menggerak-gerakkan badannya, menggerak-gerakkan begini. Waktu digerak-gerakkan itu, apa yang terjadi? Kulit-kulit angkes itu lepas, berubahlah wujudnya menjadi manusia. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Yang pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang angkes dan pahuman ya, angkes dan pahuman. Edisi yang ketiga ya. Pada edisi yang kedua terakhir kita telah menceritakan bahwa akhirnya Atang Tawai bertemu dengan tapi yang sedikit salah paham tentang siapa sebetulnya yang paling berhak memiliki Tangguh Dare itu. Atang Tawai merasa bahwa dia yang punya karena dia yang mendapatkannya dari diterbangkan angin. Tapi merasakan bahwa itu memang miliknya karena dia yang membuatnya. Akhirnya mereka ya sedikit salah paham, lalu berencanalah Atang Tawai ini untuk menemui Ayah Tapi untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana caranya kepemilikan Tangguh Dare itu. Tapi sebelumnya banyak yang bertanya, kenapa saya kalau berbicara seperti ini? Apa karena menunjukkan cincin atau karena menunjukkan arwah jin? Boleh juga lah ya. Tapi sebetulnya saya ingin fokus karena kacamata saya kurang jelas ya. Kemudian yang kedua ada yang bertanya siapa Pak Sahari Andung. Pak Sahari Andung ini menurut buku biografi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah, ini beliau adalah putra kelahiran Tewang Pajangen di Kabupaten Gunung Mas ya pada tahun 1907. Beliau sekolah di Standar School Sending Bazar di Kuala Kurun. Kemudian beliau juga pernah menjadi juru tulis Kepala Kampung Tewang Pajangen, pernah menjadi anggota ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, pernah juga menjadi ketua Serikat Keharingan Dayak Indonesia SKDI di Tangkahen. Kemudian juga beliau ikut dalam GMTPS bersama Christian Simbar dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau juga terakhir menjadi anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Tengah. Yang kita berterima kasih, beliau menyempatkan diri untuk menulis cerita-cerita rakyat ini. Cerita ini ditulis dengan sangat teliti dalam beberapa ayat ya. Satu ayat. Ini sampai 160 ayat. Saya sebetulnya ada kenal dengan kawan dulu Pak Sengko Andung di Timpro membuat jembatan di Sampit dan di Pulang Pisau. Apakah anak beliau? Mungkin anak beliau barangkali. Kemudian ada juga yang menyarankan agar saya membacakan aslinya saja ya nanti diterjemahkan sedikit-sedikit. Oke, baiklah kalau begitu saya lanjutkan. Nah, jadi ceritanya angkes ini datang ke rumah ayahnya Tapi. Lalu Hamalem limbah berasih kuman belum ye lumpat huma maja bapak Tapi ye misek pahuroi Tangguh te. Dia datang ke rumah ayah Tapi untuk bagaimana merumuskan atau siapa pemilik Tangguh Dare itu. Puroi uluh kanihau sausu lakete metu jalana mohon mandui nambeleng awi pasuk menyawung. Itu permula karena Tangguh Darenya ditiup oleh angin. Urui kea awi antang tawai ampi sundau Tangguh te metu ye menajah antang, yang didapat oleh Antang Tawai waktu dia menajah antang seperti yang telah kita ceritakan sebelumnya. Limbah te Antang Tawai misek bahasa kuah. Kemudian Antang Tawai ini membuka bicara kepada ayah Tapi. Tangguh te jari induan awi Tapi.
te kare ye menduan ditingku. Daripada tapi mengambil tanggui dari itu, lebih baik dia mengambil badan saya, kata Antang Tawai menawarkan diri, berani sudah kepada calon mertua. Itu seolah-olah seperti melamar. Mungkin basa-basinya banyak ya. Jandau kedua limbah teh harun uluh tumbah isek menerima uluh i asal ia menyanggup kare taluh kuan jalan adat uluh. Kesimpulannya keluarganya menerima kalau itu memang lamaran asal sesuai dengan adat orang Dayak Kaharingan ya. Ia menyanggup palus kawin iye, disanggupinya Dayak. Pastilah dia menghubungi orang tuanya, akhirnya di situ kawin. Kawinlah Antang Tawai uluh lewu jelatien dengan tapi bawin uluh lewu uju. Nah, singkat cerita kawin ya. Sinde andau Antang Tawai mimbit anak uluh haguet membang sungai. Suatu hari Antang Tawai ini mungkin mencari ikan ya. Dia membawa anak-anak untuk membang. Membang itu menggunakan apa itu seserok ikan ya. Tapi kecil. Kalau yang besar itu namanya haup. Kalau haup itu untuk menangkap seperti jelawat, kelabau, sanggang ya. Tapi kalau yang kecil ya menangkap ikan-ikan kecil, banta, seluang ya. Kan yang ada yang di tepi danau atau di tepi sungai. Lalu event membang di Nonkia lau dapat juga ikan. Mereka pulang malam, ewen boleh malam. Lepah laut bekente indua bara jukung. Dibawa semua ikan itu dari jukung, batisa tertinggal ijekungan anak tahuman jukung te tertinggal satu ikan tahuman yang ditinggal karena tahuman ini tahan hidup mungkin sampai besok atau lusa. Jadi biar besok aja. Now belum hete hello kuan Antang Tawai murah jewu kita mendua tinai, jadi besok kita ambil hanjebu andau mohon madu manduan lauk teh male. So, pagi-pagi Antang Tawai turun mau mengambil ikan itu kabe mite anak awal melai ruang-ruang. Tiba-tiba dia melihat ada anak bayi, anak awal ya, di jukung itu. Bahasa selingan mite awal teh dia katawan barakue, tidak tahu dari mana. Palus indua anak awal te imbi te buli huma. Lalu dibawalah anak awal itu tadi ternyata perempuan. Uluhan dia ije mahining sarita te sama hengan. Semua orang heran. Basa tahuman ije atun huang ruang te male palus jatun, tapi anak awal atun ampi tahuman te saluh jari anak awal. Rupanya tahuman itu tadi saluh itu menjelma ya, menjelma menjadi anak perempuan. Ya dalam agama Kaharingan dan kepercayaan lama itu sering orang bisa menjadi kejadian menjelma. Nduem, biarlah kata Antang Tawai, asal ia uluh asal dia manusia saja, asal ia panjang umur. Ye lalu imbelum ihaga buah-buah dipelihara sungguh-sungguh, barigas miar kambu kahai kilau anak bahut. Jadi ini dipelihara dan besar seperti anak biasa. Tapi dalam cerita anak itu membesarnya luar biasa, cepat sekali menjadi dewasa ya, besar. Tahiki Antang Tawai te melai liwu uju te iye benua akan ngawa maja indu bapak tundak pula kong lewu jelatien. Kadang-kadang dia milir ke hilir ke lewu 9 ke lewu jelatien, bapak itu menemui tundak kula keluarga dan orang tuanya. Tapi sawah palus hindai pakaja karena dia tadi ikut jukung, istrinya tidak dibawa, barangkali entah bagaimana ini ceritanya. Te lalu lembut tiruk hendak mawi jalan menanjung bara lewu uju. Lalu timbul pikirannya untuk membuat jalan, merintis jalan dari lewu uju ke lewu jelatien supaya tidak lewat sungai lagi. Lalu Antang Tawai mimbit ulu hare nampara mawi jalan
nyampukan bara lewu bahata bari. Jadi dia ini membawa orang untuk bergotong royong membuat jalan itu, membawa bekal nasi ya bari. Tapi amun jadi buli podok hong tumbang jalan manggau bari bahata lepah. Tapi begitu tengah hari mereka istirahat mau makan, segala bekal mereka habis. Timbullah curiga antang tahu bahwa ini pasti ada yang mencuri. Lalu dia bilang ke kawan-kawannya, nanti saya intip. Nah, jadi katanya, terai kawan antang tahu, puna atun uluh menakau, pasti ada yang mencuri. Kareh aku melai mimpa, nanti saya akan mengintip, ya mimpa itu mengintip. Jatun tahan kita mengharajur, kalau tuh tidak tahan kita kalau tiap hari begini. Kalau te uluh are lepah mohon begawi jalan, antang tahu melai menyahukan are pemimpa. Jadi antang tahu ini bersembunyi mengintip ya. Tai-tai uluh are sama jadi benyem, tapahining krekes saheb. Lalu antang tahu mendengar suara krekes ya, kresek kaki ya di rumput kering atau di daun kering. Nampayah mite angkes jari tuke-tuke ewente. Rupanya ada angkes. Angkes itu tupai ya, tupai tanah. Ada di kampung itu ada bitik, bitik itu lebih kecil, tupai. Nah ada juga lagi, nah, kalau besar mungkin bajing ya, seperti itu, tupai bajing. Begitu angkes itu dekat, lalu dia menggerak-gerakkan badannya. Gerak-gerakan begini. Waktu digerak-gerakan itu, apa yang terjadi? Kulit-kulit angkes itu lepas, berubahlah wujudnya menjadi manusia. Kabe jadi ulu hatue, jadi saluh menjelma menjadi orang laki-laki. Ije katangang. Tangang itu nakal ya, kelihatannya tangang atau gagah bisa juga ya. Ampi ye madu lompat pasah ewentil, yang mau melompat masuk ke gubuk mereka tadi. Nyele kau yang tang tahu rangka-rangka, diintip perlahan, sampai setelah dekat kap ditangkapnya, dinawa gitu. Ikau tuh hijenukang andau, mana kau batanike? Kamu ini yang beberapa hari mencuri bekal kami. Induang ikau tuh gantiin regan kare bari, kami sebagai ganti kami tawan katanya itu. Yoi kawingku ya, jadi rupanya si angkes ini pasrah saja kan dia ditangkap. Mungkin si antang tahu ini kan orang sakti juga. Haleme amun ulu are ije mawi jalan teh sama buli hengan mite atun hatue ije dia ewen kasene umba antang tahu. Orang-orang bingung kenapa ada tambahan orang satu pemuda ikut antang tahu. Uluh are je madu JT puna uluh penakau, dikira mereka itu memang pencuri. Ia indit ewen buli lewu umba antang tahu injewu te ara angkes. Pemuda itu dibawa oleh antang tahu dan namanya diberi angkes ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, nama-nama orang Dayak biasanya dari nama, bisa nama binatang ya, nama tumbuh-tumbuhan, nama ikan juga bisa ya, sama batu-batu permata juga bisa. Nah begitulah antang tahu ini tadi membawa angkes pemuda dan anaknya Tahuman yang dapat dari membang ikan tadi juga menjadi gadis remaja. Bertemulah mereka di rumah mertua antang tahu. Itulah asal cerita. Nanti bagaimana cerita selanjutnya kita lanjutkan pada episode yang keempat ya, kelima ya. Terima kasih, tapi jangan lupa di subscribe ya, like dan share serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.